Saat acara kumpul keluarga dari suamiku, tiba-tiba ibu mertua melempar wajahku dengan kain lap kotor dan mendorongku sampai terjatuh. Bahkan kepalaku membentur sudut meja dan darah mulai mengalir. Melihat itu ibu mertua berteriak, "Cuma bercanda, jangan lebay." Malam itu juga, suami membawaku ke rumah sakit. Saat dokter memeriksa hasilnya, wajahnya langsung pucat panik dan memanggil polisi, karena apa yang dia lihat mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang tamu rumah besar itu begitu riuh rendah oleh gelak tawa dan denting sendok beradu dengan piring porselen. Aroma masakan lezat menguar ke seluruh penjuru ruangan, bercampur dengan wangi parfum mahal yang dikenakan oleh para tamu undangan. Hari itu adalah acara kumpul keluarga besar dari pihak suami Fatia, sebuah tradisi tahunan yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi yang hangat dan penuh kasih sayang. Namun, bagi Fatia, acara ini tidak ubahnya seperti ujian mental yang harus ia hadapi dengan senyuman palsu dan kesabaran seluas samudra. Sejak pagi buta, wanita berhijab itu sudah sibuk di dapur, membantu para asisten rumah tangga menyiapkan hidangan, seolah-olah dirinya adalah bagian dari pekerja di rumah itu dan bukan menantu sah pemilik rumah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya yang tertutup kain hijab, namun ia tidak berani mengeluh. Ia tahu betul bahwa satu keluhan kecil saja akan menjadi bahan bakar bagi ibu mertuanya untuk menyulut api pertengkaran. Di ruang tengah, duduklah ibu Diah bak seorang ratu yang dikelilingi oleh para dayang-dayang. Wanita parubaya itu tampak begitu mencolok dengan perhiasan emas yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Ia tertawa lepas, memamerkan gigi-giginya yang rapi saat menceritakan liburan terbarunya ke luar negeri kepada sanak saudara yang mendengarkan dengan tatapan kagum. Sesekali, matanya melirik ke arah dapur dengan tatapan tajam dan penuh penilaian, seolah sedang mengawasi kinerja seorang bawahan yang tidak becus. Haris, suami Fatia, sedang berada di halaman belakang, mengobrol dengan sepupu-sepupunya tentang bisnis dan hobi, meninggalkan Fatia sendirian menghadapi tekanan mental di dalam rumah utama. Fatia tidak menyalahkan suaminya. Haris adalah lelaki yang baik, namun ia seringkali terlalu naif dan tidak menyadari betapa ibunya sendiri kerap memperlakukan istrinya dengan cara yang sangat halus namun menyakitkan. Fatia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat karena kelelahan. Mbok Nah, pembantu senior di rumah itu, menatap Fatia dengan pandangan iba. Wanita tua itu ingin sekali menyuruh Fatia beristirahat. Namun ia tahu bahwa ibu dia akan marah besar jika melihat menantunya duduk santai sementara tamu masih banyak yang meminta tambah minuman. Dengan langkah gontai, Fatia mengangkat nampan berisi gelas-gelas sirup dingin yang baru saja ia tuang. Beban di tangannya terasa berat, namun beban di hatinya jauh lebih menekan. Ia berjalan keluar dari dapur menuju ruang tengah, tempat di mana ibu dia sedang asyik berbincang dengan teman-teman sosialitanya yang juga diundang. Senyum manis terpasang di wajah Fatia, sebuah topeng yang ia kenakan demi menjaga kehormatan suaminya di depan keluarga besar. Saat Fatia melintasi ruang tengah, ia harus melewati sofa tempat ibu Diah duduk. Dengan sopan, Fatia sedikit membungkukkan badannya, memberi tanda permisi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya berlangsung begitu cepat. Ibu Diah, yang melihat kedatangan Fatia, tiba-tiba mengubah posisi duduknya. Kaki kanannya terulur ke depan, tepat ke jalur langkah Fatia. Gerakan itu terlihat sangat halus. Seolah-olah ia hanya sedang meregangkan kaki yang pegal, namun Fatia tahu itu disengaja. Kaki Fatia tersandung betis ibu mertuanya. Tubuhnya oleng seketika. Dengan refleks yang luar biasa, Fatia berusaha menyeimbangkan tubuhnya agar tidak jatuh menimpa tamu lain. Ia berhasil tetap berdiri, namun guncangan itu membuat isi gelas sirup di atas nampan bergoyang hebat. Beberapa tetes cairan berwarna merah itu tumpah, menciprati lantai marmer yang mengkilap dan sedikit mengenai ujung sandal mahal milik ibu Diah. Keheningan seketika menyergap ruangan itu. Gelak tawa yang tadinya membahana kini lenyap tak berbekas. Semua mata tertuju pada Fatia yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Belum sempat Fatia mengucapkan kata maaf, ibu Diah sudah berdiri dengan wajah merah padam. Matanya melotot tajam, seolah tetesan sirup itu adalah dosa besar yang tak terampuni. Tanpa aba-aba, ibu Diah membentak dengan suara melengking yang membuat nyali siapapun menciut. Ia memaki Fatia, menyebutnya ceroboh, tidak becus, dan memalukan keluarga. Kata-kata kasar itu meluncur deras, menusuk hati Fatia lebih tajam daripada sembilu. Fatia hanya bisa menunduk, bibirnya bergetar menahan tangis, sementara tangannya masih memegang erat nampan agar tidak jatuh.
Kemarahan Ibu Diah tidak berhenti pada kata-kata. Ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya. Matanya menangkap sebuah ember berisi air kotor di sudut ruangan, bekas pel yang belum sempat dibawa pergi oleh pembantu. Di bibir ember itu, tersampir sebuah kain lepel berwarna hitam, kotor, berminyak, dan berbau apek. Dengan gerakan cepat yang penuh amarah, Ibu Diah menyambar kain lep kotor itu. Tanpa berpikir dua kali, ia melemparkan kain basah dan menjijikan itu sekuat tenaga tepat ke arah wajah Fatia. Plak! Suara kain basah menghantam wajah Fatia terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruangan. Cairan kotor dan berbau busuk dari kain itu merembes membasahi wajah cantik Fatia, menodai jilbab bersihnya, dan masuk ke sela-sela matanya. Rasa perih yang aneh mulai menjalar di kulit wajahnya, bukan sekadar rasa sakit akibat benturan kain, melainkan rasa panas yang menyengat. Fatia terkesiap, menjatuhkan nampan yang dipegangnya. Gelas-gelas pecah berantakan di lantai, menciptakan suara gaduh yang mengerikan. Fatia mengangkat tangannya, berusaha membersihkan kotoran yang menutupi pandangannya dengan panik. Air mata mulai bercampur dengan air kotoran pel di wajahnya. Namun, siksaan itu belum berakhir. Melihat Fatia yang sibuk membersihkan wajah, Ibu Diah justru merasa semakin di atas angin. Ia melangkah maju, mendekati menantunya yang sedang tidak berdaya karena pandangannya terhalang. Dengan kedua tangannya, Ibu Diah mendorong bahu Fatia sekuat tenaga. Dorongan itu begitu keras dan tiba-tiba. Fatia yang sedang kehilangan keseimbangan dan licin karena tumpahan sirup di lantai, tidak mampu menahan tubuhnya. Ia terhuyung ke belakang dengan cepat. Tubuh Fatia meluncur tak terkendali. Di belakangnya, berdiri sebuah meja hias dari kayu jati yang kokoh dengan sudut yang tajam. Kepala Fatia menghantam sudut meja itu dengan suara benturan yang tumpul namun mengerikan. Duk! Fatia menjerit tertahan, lalu tubuhnya merosot ke lantai. Rasa sakit yang luar biasa meledak di kepalanya, seolah ribuan jarum menusuk otaknya secara bersamaan. Pandangannya menggelap sesaat, lalu kembali dengan bayangan yang kabur dan berputar. Ia merasakan cairan hangat mengalir deras dari pelipisnya, turun melewati pipi, bercampur dengan kotoran dari kain pel, dan menetes membasahi jilbabnya yang kini berubah warna menjadi merah pekat. Darah segar terus mengucur, menciptakan genangan kecil di lantai marmer yang dingin. Para tamu undangan terpekik ngeri. Beberapa wanita menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi horor. Ibu Diah, yang menyadari bahwa tindakannya mungkin sedikit berlebihan karena melihat darah yang begitu banyak, terdiam sejenak. Namun, ego dan kesombongannya tidak membiarkan ia terlihat bersalah. Ia memaksakan sebuah tawa canggung, tawa yang terdengar sumbang dan mengerikan di telinga siapapun yang mendengarnya. Dengan suara lantang, ia berteriak kepada Fatia yang terkapar tak berdaya. Ah, gitu aja nangis. Cuma bercanda, jangan lebay kamu. Seru Ibu Diah sambil mengibaskan tangannya, seolah darah yang mengalir dari kepala menantunya hanyalah saus tomat. Bangun, jangan bikin malu keluarga dengan akting murahanmu itu. Fatia mencoba membuka matanya, namun rasa sakit di kepala dan rasa panas di kulit wajahnya membuatnya sulit untuk fokus. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Suara Ibu Diah terdengar menjauh, bergema seperti berada di dalam terowongan. Ia merasa napasnya sesak, dan kesadaran mulai meninggalkannya perlahan. Dalam kekaburan pandangannya, ia melihat Ibu Diah masih berdiri dengan angkuh, tidak ada sedikitpun raut penyesalan di wajah wanita itu. Justru, sebuah senyuman tipis dan dingin terukir di sana, senyuman kepuasan yang membuat bulu kuduk merinding. Tepat pada saat itulah, pintu penghubung antara ruang tengah dan halaman belakang terbuka lebar. Haris masuk dengan wajah ceria, berniat mengambil minuman dingin. Namun, senyum di wajahnya lenyap seketika saat matanya menangkap pemandangan di hadapannya. Ia melihat pecahan gelas berserakan, lantai yang basah, dan yang paling membuatnya hancur. Istrinya tergeletak di lantai dengan wajah penuh kotoran hitam dan darah yang terus mengalir deras dari kepalanya. Wajah Haris memucat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia berlari menerobos kerumunan tamu, tidak peduli menabrak siapapun yang menghalanginya. Ia menjatuhkan dirinya di samping Fatia, mengangkat kepala istrinya ke pangkuannya. Tangannya gemetar hebat saat menyentuh darah yang hangat dan lengket itu. Fatia, sayang, bangun, teriak Haris histeris. Ia menatap wajah istrinya yang mulai membiru. Lalu, dengan mata yang nyalang penuh amarah, ia mendongak menatap ibunya yang masih berdiri di sana. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang ibu lakukan padanya? Ibu Diah mendengus pelan, melipat tangannya di dada. Istrimu itu yang ceroboh. Ibu cuma bercanda melempar lep, dia malah menjatuhkan diri.
Lebay sekali dia, Riz. Biasa, orang kampung memang suka cari perhatian. Bercanda? Suara Haris meninggi, urat-urat lehernya menonjol keluar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu bilang ini bercanda? Lihat darah ini, Bu. Lihat istriku. Ini bukan bercanda, ini gila. Haris tidak mempedulikan lagi tatapan para tamu atau bisik-bisik tetangga. Yang ada di pikirannya hanyalah menyelamatkan nyawa wanita yang paling dicintainya. Ia segera menyelipkan tangannya ke bawah tubuh Fatia, mengangkatnya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Fatia mengerang lirih, matanya terpejam rapat, napasnya semakin pendek dan putus-putus. Haris merasakan tubuh istrinya semakin dingin. Ketakutan yang amat sangat menyergap hatinya. Ia harus segera membawa Fatia pergi dari neraka ini, sebelum terlambat. Mobil sedan milik Haris melesat membelah jalanan kota yang cukup padat sore itu. Mesin mobil menderu kencang, dipacu hingga batas maksimal kemampuannya. Haris mencengkeram setir dengan tangan yang masih gemetar, buku-buku jarinya memutih karena tekanan yang begitu kuat. Di kursi penumpang sampingnya, Fatia terbaring lemas dengan sandaran kursi yang sudah direbahkan maksimal. Haris telah membalut luka di kepala Fatia dengan kemeja luarnya, namun darah masih terlihat merembes menembus kain itu, menciptakan noda merah yang semakin meluas. Wajah Fatia tampak mengerikan, sebagian tertutup noda hitam dari kain pel, dan kulit di sekitarnya terlihat memerah dan melepuh secara tidak wajar. Setiap detik terasa seperti berjam-jam bagi Haris. Pikirannya berkecamuk antara panik, marah, dan rasa bersalah yang mendalam. Ia terus membunyikan klakson, memaksa kendaraan lain untuk minggir, tidak peduli dengan sumpah serapah pengemudi lain yang terganggu. Matanya sesekali melirik ke arah Fatia, memastikan dada istrinya masih naik turun. Napas Fatia terdengar berat, sesekali diselingi rintihan kecil yang menyayat hati Haris. Bertahanlah, sayang. Sebentar lagi kita sampai. Tolong, jangan tinggalkan aku, bisik Haris dengan suara serak. Air mata terus mengalir membasahi pipinya, namun ia tidak sempat menyekanya. Ia mengutuk dirinya sendiri. Mengapa ia begitu buta selama ini? Mengapa ia membiarkan ibunya memperlakukan Fatia dengan buruk atas nama, hormati orang tua? Kejadian hari ini telah menamparnya dengan keras, membukakan matanya bahwa apa yang dilakukan ibunya bukanlah bentuk kasih sayang yang tegas, melainkan kekejaman murni. Di dalam ketidaksadarannya, pikiran Fatia melayang-layang. Rasa sakit fisik di kepalanya perlahan berbaur dengan rasa sakit di hatinya yang selama ini ia pendam. Potongan-potongan memori berputar seperti film rusak di kepalanya. Ia teringat saat pertama kali diperkenalkan kepada ibu dia. Tatapan merendahkan itu, sindiran halus tentang pakaiannya yang sederhana, dan komentar pedas tentang latar belakang keluarganya yang bukan dari kalangan berada. Kamu yakin mau nikah sama dia, Haris? Dia tidak selevel dengan kita. Lihat saja jilbabnya, model pasar begitu. Suara ibu dia terngiang jelas di ingatan Fatia. Ingatan lain muncul saat makan malam keluarga bulan lalu. Ibu dia dengan sengaja memberikan sisa makanan kepada Fatia, mengatakan bahwa itu adalah bentuk penghematan, sementara piring Haris dipenuhi dengan lauk pauk terbaik. Fatia juga teringat bagaimana ibu dia selalu membanding-bandingkannya dengan Mila, anak teman arisannya. Mila yang cantik, kaya, modis, dan tidak berhijab. Coba kamu seperti Mila, pasti Haris lebih bangga membawamu ke pesta. Begitu kata ibu dia setiap kali melihat penampilan Fatia. Fatia selalu menelan semua hinaan itu demi Haris, demi keutuhan rumah tangganya. Ia berpikir bahwa dengan kesabaran, hati batu mertuanya akan luluh. Namun, hari ini membuktikan bahwa ia salah. Kesabarannya justru dianggap sebagai kelemahan, dan kebaikannya dibalas dengan darah. Haris membanting setir ke kiri, memotong jalur bus untuk masuk ke area instalasi gawat darurat rumah sakit. Mobil berhenti dengan decitan ban yang menyakitkan telinga tepat di depan pintu lobi UGD. Tanpa mematikan mesin, Haris melompat keluar dan berteriak memanggil petugas medis. Tolong. Istri saya terluka parah. Tolong dokter. Teriak Haris histeris. Suaranya menggema di lobi rumah sakit, membuat para pengunjung dan perawat menoleh kaget. Beberapa perawat pria segera berlari membawa brankar dorong. Haris dengan hati-hati mengangkat tubuh Fatia dari dalam mobil dan membaringkannya di atas brankar. Saat melihat kondisi wajah Fatia yang penuh kotoran dan darah, serta luka menganga di pelipisnya, para perawat itu tampak terkejut namun segera bertindak profesional. Mereka mendorong brankar itu dengan cepat masuk ke ruang penanganan, meninggalkan Haris yang berdiri terpaku dengan tangan dan baju yang berlumuran darah istrinya. Sementara itu, di rumah besar ibu dia, suasana pesta masih berlanjut meskipun sedikit canggung. Para tamu yang tersisa berbisik-bisik membicarakan kejadian tadi. Namun,
Ibu Diah dengan kemampuan manipulasi yang luar biasa, berusaha mengalihkan perhatian. Ia duduk kembali di sofa, meminum tehnya dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Kepada tamu yang bertanya, ia mengatakan bahwa Fatia memang memiliki riwayat penyakit vertigo dan sering berhalusinasi, sehingga tadi ia terjatuh sendiri karena pusing. Ia bahkan menambahkan bumbu cerita bahwa Fatia sengaja menjatuhkan diri untuk mendapatkan perhatian Haris yang akhir-akhir ini terlalu sibuk bekerja. Anak muda zaman sekarang memang suka drama. Padahal saya cuma mau membersihkan wajahnya pakai lap karena ada kotoran, dia malah histeris dan jatuh sendiri. Ucap Ibu Diah dengan wajah tanpa dosa kepada salah satu kerabatnya. Kerabat itu hanya mengangguk ragu, meski dalam hati merasa ada yang janggal dengan penjelasan itu. Ibu Diah merasa posisinya aman. Ia yakin Haris akan kembali padanya dan meminta maaf, seperti yang selalu terjadi sebelumnya. Ia yakin uang dan pengaruhnya bisa menutupi segalanya. Kembali ke rumah sakit, Haris duduk di ruang tunggu dengan gelisah. Ia tidak bisa duduk diam. Ia mondar-mandir di depan pintu ruang tindakan, sesekali mengintip lewat kaca kecil di pintu namun tidak bisa melihat apa-apa karena terhalang tirai. Pikirannya dipenuhi dengan doa. Ia berjanji pada Tuhan, jika Fatia selamat, ia akan membawanya pergi jauh dari rumah ibunya. Ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu kandungnya sendiri, menyentuh sehelai rambut pun dari istrinya lagi. Waktu berlalu begitu lambat. 30 menit terasa seperti 30 tahun. Haris meremas tangannya sendiri, mencoba mengusir rasa takut yang mencekik. Tiba-tiba, pintu ruang tindakan terbuka. Seorang dokter pria paruh baya keluar dengan masker yang masih menggantung di lehernya. Wajah dokter itu terlihat sangat serius dan tegang. Berbeda dengan ekspresi dokter pada umumnya yang biasanya tenang saat memberikan kabar. Haris segera menghampiri dokter itu. "Dok, bagaimana keadaan istri saya?" "Dia selamatkan." "Dok, lukanya parah?" tanya Haris bertubi-tubi dengan napas memburu. Dokter itu menatap Haris dengan pandangan menyelidik. Matanya menyapu noda darah di baju Haris. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan tentang kondisi Fatia, juga tidak meminta Haris mengurus administrasi seperti prosedur biasanya. Sebaliknya, dokter itu memegang bahu Haris dengan cengkraman yang kuat, seolah menahan Haris agar tidak lari. "Bapak suaminya?" tanya dokter itu dengan suara berat dan bergetar menahan emosi. "Iya, Dok. Saya suaminya." "Tolong katakan istri saya baik-baik saja," jawab Haris, mulai merasakan firasat buruk dari nada bicara dokter tersebut. Dokter itu menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke dalam mata Haris. "Kami sudah menghentikan pendarahannya dan menjahit luka di kepalanya. Istri Bapak sedang tidak sadarkan diri karena efek obat bius dan syok berat." Haris menghembuskan napas lega, namun kelegaan itu hanya bertahan sedetik. Dokter itu melanjutkan kalimatnya dengan nada yang jauh lebih mengerikan. "Tapi Bapak harus dengar ini baik-baik. Luka di kepala istri Bapak memang butuh jahitan, tapi itu bukan masalah utamanya. Saat kami membersihkan wajahnya dari kotoran hitam itu, kami menemukan kulit wajahnya mengalami iritasi kimiawi yang sangat parah, hampir melepuh seperti luka bakar. Dan hasil tes darah cepat yang kami lakukan karena curiga dengan gejala sesak napasnya, menunjukkan adanya zat asing yang berbahaya." Haris ternganga, tidak mengerti. "Maksud dokter apa?" "Itu cuma air pel kotor, Dok. Ibu saya melemparnya pakai kain pel." Dokter itu menggeleng tegas. Wajahnya pucat karena panik namun bercampur kemarahan profesional. "Tidak, Pak. Itu bukan sekadar air pel kotor. Baunya, reaksi pada kulitnya, dan jejak di darahnya. Siapa yang melakukan ini padanya? Katakan sekarang sebelum terlambat, karena saya harus memanggil polisi saat ini juga." Haris mundur selangkah, kakinya terasa lemas. "Polisi? Kenapa harus polisi, Dok?" "Karena ini bukan kecelakaan rumah tangga biasa," bisik dokter itu dengan penekanan pada setiap kata, memastikan Haris mengerti gawatnya situasi. "Siapapun yang melakukan ini, tidak sedang bercanda. Mereka menggunakan bahan berbahaya yang bisa mematikan." Ucapan dokter itu menghantam kesadaran Haris seperti palu godam. Bukan sekadar air kotor? Bahan berbahaya? Seketika bayangan ibunya yang tersenyum sinis di tengah pesta kembali muncul di benaknya, kini dengan nuansa yang jauh lebih jahat dan mematikan. Apa yang sebenarnya ada di kain lab itu? Haris merasakan dunia di sekelilingnya runtuh, menyadari bahwa ia baru saja menyeret istrinya keluar dari lubang maut yang diciptakan oleh ibu kandungnya sendiri. Lorong rumah sakit yang didominasi warna putih itu terasa semakin dingin dan mencekam bagi Haris. Lampu neon di langit-langit berkedip sesekali, menciptakan bayangan yang bergerak gelisah di lantai, seirama dengan kegelisahan yang melanda hatinya. Haris masih berdiri mematung di hadapan dokter yang baru saja memberinya peringatan keras.
Kata-kata dokter itu berdengung di telinganya, menolak untuk dicerna oleh akal sehatnya. Bagaimana mungkin kejadian di rumah tadi adalah sebuah percobaan pembunuhan? Bukankah itu hanya pertengkaran mertua dan menantu yang kelewat batas? Haris mencoba menyangkal, mencoba mencari alasan logis bahwa ibunya tidak sejahat itu. Namun, tatapan dokter di hadapannya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Tatapan itu penuh dengan kepastian medis yang menakutkan, tatapan seseorang yang sudah terlalu sering melihat kekejaman manusia yang tersembunyi di balik dinding rumah tangga. Haris menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokannya. Dengan suara bergetar, ia mencoba menjelaskan kembali kronologi kejadian tersebut, berharap ada kesalahpahaman. Ia menceritakan bagaimana ibunya marah karena tumpahan sirup, lalu mengambil kain pel dari ember dan melemparnya. Ia menekankan bahwa itu hanya kain kotor, benda yang menjijikan memang, tapi seharusnya tidak mematikan. Namun, dokter itu mendengarkan dengan wajah kaku, tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda persetujuan. Setelah Haris selesai berbicara, dokter itu menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya perlahan. Ia memberi isyarat agar Haris mengikutinya masuk ke dalam ruangan pribadinya, menjauh dari hiruk-pikuk lorong UGD agar pembicaraan mereka lebih privasi namun tetap intens. Di dalam ruangan dokter yang sempit namun rapi itu, dokter menyalakan layar komputer dan menunjukkan beberapa foto yang baru saja diambil oleh perawat. Haris menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa mual dan ngeri. Di layar itu terpampang foto wajah istrinya secara close-up. Kulit wajah Fatia yang biasanya mulus dan bersih, kini terlihat merah membara, bengkak, dan di beberapa bagian kulitnya mengelupas seperti terkena air panas. Itu bukan sekadar iritasi akibat air kotor atau gesekan kain kasar. Itu adalah luka bakar kimiawi. Dokter menunjuk bagian tepi jilbab Fatia dalam foto itu, di mana kainnya terlihat memudar warnanya dan seratnya rapuh. Tanda bahwa cairan yang mengenainya bersifat korosif atau sangat keras. Dokter itu kemudian memutar kursinya menghadap Haris, menatap lurus ke dalam mata suami yang sedang hancur itu. Ia menjelaskan bahwa bau yang menyengat dari tubuh Fatia bukan hanya bau air comberan. Tim medis mencium aroma tajam yang khas, aroma bahan kimia pertanian yang sangat pekat. Karena kecurigaan itu, dokter segera memerintahkan tes darah dan analisis residu pada kulit Fatia. Hasil sementara sudah keluar, dan hasilnya jauh lebih buruk dari dugaan awal. Di dalam sampel cairan yang menempel di kulit wajah dan meresap ke pori-pori Fatia, ditemukan kandungan pestisida jenis organofosfat dengan konsentrasi tinggi, dicampur dengan zat pembersih lantai yang mengandung asam kuat. Campuran ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan saraf, kebutaan permanen jika mengenai mata, dan keracunan sistemik jika terhirup atau tertelan dalam jumlah tertentu. Haris merasa kakinya tidak lagi menijak bumi. Ia merosot duduk di kursi pasien, kepalanya terasa pening. Pestisida? Asam pembersih lantai? Ibunya menyimpan barang-barang itu di gudang belakang yang terkunci rapat. Tidak mungkin barang-barang berbahaya itu secara tidak sengaja masuk ke dalam ember pel di ruang tengah, kecuali ada seseorang yang sengaja menuangkannya ke sana. Fakta ini menghantam Haris dengan brutal. Ibunya tidak sedang membersihkan lantai. Ibunya telah menyiapkan senjata kimia itu, menunggu saat yang tepat untuk digunakan. Dan sasaran tembaknya adalah Fatia, wanita yang selama ini diam dan menunduk patuh di hadapannya. Namun, kejutan mengerikan malam itu belum berakhir. Dokter mengambil sebuah amplop hasil laboratorium di mejanya. Wajah dokter itu kini terlihat lebih lunak, ada rasa iba yang mendalam di matanya saat ia menatap Haris. Dokter itu berkata dengan suara pelan namun tegas, memberitahukan satu fakta lagi yang belum diketahui siapapun, bahkan oleh Fatia sendiri. Dokter mengatakan bahwa saat melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk melihat dampak racun pada organ dalam, mereka menemukan kadar hormon HCG yang tinggi dalam darah Fatia. Fatia positif hamil. Usia kandungannya diperkirakan baru memasuki minggu ke-8. Dunia Haris berhenti berputar. Hamil? Istrinya hamil? Kabar yang seharusnya menjadi berita paling membahagiakan dalam hidupnya, kini datang bersamaan dengan ancaman kematian. Haris menangis. Kali ini bukan tangisan histeris, melainkan tangisan sunyi yang menyakitkan. Ia membayangkan janin kecil yang baru tumbuh di rahim istrinya, janin yang belum sempat ia sapa, kini harus berjuang melawan racun yang dikirim oleh neneknya sendiri. Dokter buru-buru menenangkan Haris, mengatakan bahwa untungnya racun itu belum masuk terlalu dalam ke sistem peredaran darah janin karena penanganan yang cepat. Namun risiko keguguran masih sangat tinggi akibat trauma fisik benturan dan stres berat yang dialami ibunya. Dokter itu kemudian meraih gagang telepon di mejanya. Ia berkata kepada Haris bahwa sebagai tenaga medis, ia memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melaporkan kasus ini. Ini bukan lagi ranah privat keluarga. Tindakan menyiramkan zat kimia berbahaya dan mendorong ibu hamil, hingga cedera otak ringan, adalah tindak pidana murni.
Dokter itu menegaskan bahwa jika Haris benar-benar mencintai istri dan calon anaknya, ia harus membiarkan hukum bekerja. Haris menatap dokter itu dengan mata sembab. Di dalam hatinya, rasa hormat dan bakti buta kepada ibunya yang selama ini ia pegang teguh, perlahan hancur menjadi debu. Digantikan oleh naluri seorang ayah dan suami yang terluka. Dengan anggukan lemah namun pasti, Haris mempersilakan dokter itu menelepon polisi. Malam itu, di ruangan sempit rumah sakit, Haris membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memilih keluarganya, dan ia siap berperang melawan ibunya sendiri. Sementara drama kehidupan dan kematian sedang berlangsung di rumah sakit, suasana di kediaman mewah ibu dia justru bertolak belakang 180 derajat. Pesta kumpul keluarga itu masih berlanjut, seolah-olah insiden berdarah yang menimpa Fatia beberapa jam lalu hanyalah gangguan kecil yang tak berarti. Ibu dia, dengan kemampuan sandiwara yang sudah mendarah daging, berhasil meyakinkan para tamu yang tersisa bahwa semuanya baik-baik saja. Ia bahkan menyuruh asisten rumah tangga untuk segera mengepel lantai bekas darah Fatia, dan menyemprotkan pengharum ruangan aroma lavender yang kuat untuk menghilangkan bau amis darah dan bau menyengat dari cairan pel tersebut. Beberapa tamu memang sudah pamit pulang karena merasa tidak nyaman. Namun sebagian besar kerabat dekat yang memang sefrekuensi dengan ibu dia masih bertahan, menikmati hidangan penutup sambil berkaraoke di ruang keluarga. Ibu dia memegang mikrofon, menyanyikan lagu lawas kesukaannya dengan penuh penghayatan. Ia bergoyang kecil mengikuti irama, wajahnya berseri-seri seakan ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Dalam hatinya, ia merasa puas. Ia berpikir bahwa kejadian tadi akan menjadi pelajaran bagi Fatia agar tahu diri. Ia yakin Fatia tidak akan berani mengadu macam-macam pada Haris, dan kalaupun mengadu, Haris pasti lebih percaya pada ibunya. Ibu dia merasa posisinya sebagai matriark keluarga tidak tergoyahkan. Ia membayangkan besok pagi Fatia akan datang bersimpuh meminta maaf karena telah ceroboh dan merusak suasana pesta. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya di sela-sela lirik lagu yang ia nyanyikan. Namun, kegembiraan semu itu tidak berlangsung lama. Di luar gerbang rumah yang tinggi dan kokoh, 2 mobil patroli polisi datang dengan kecepatan tinggi. Lampu rotator biru merah menyala terang, memantul di dinding-dinding rumah tetangga yang mulai gelap. Kali ini, polisi tidak menyalakan sirine agar tidak memberi kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Petugas keamanan rumah ibu dia yang berjaga di pos depan terkejut melihat kedatangan aparat. Belum sempat ia menekan tombol interkom untuk memperingatkan majikannya, beberapa polisi berseragam lengkap sudah turun dan memintanya membuka gerbang dengan tegas. Surat perintah penangkapan dan penggeledahan sudah ada di tangan mereka. Di dalam rumah, lagu yang dinyanyikan ibu dia baru saja mencapai bagian ref ketika pintu utama didobrak terbuka dengan kasar. Suara musik karaoke yang keras seketika mati karena salah satu petugas mencabut kabel listrik sound system. Keheningan yang mencekam langsung menyergap ruangan itu. Para tamu yang sedang asyik makan dan mengobrol terlonjak kaget, beberapa piring terjatuh dari tangan mereka. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk, di mana sekelompok polisi berdiri dengan wajah garang dan siap siaga. Inspektur polisi yang memimpin operasi itu melangkah maju, matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya terkunci pada sosok ibu dia yang masih memegang mikrofon dengan mulut ternganga. Ibu dia, yang merasa terhina karena pestanya diganggu, segera memasang wajah angkuh. Ia berjalan mendekati polisi dengan dagu terangkat tinggi, masih merasa bahwa dirinya adalah orang penting yang kebal hukum. Dengan nada tinggi, ia membentak polisi-polisi itu, bertanya siapa yang berani-beraninya masuk rumahnya tanpa izin dan mengganggu acara pribadinya. Ia mengancam akan menelepon kenalannya yang merupakan pejabat tinggi kepolisian untuk memecat mereka semua. Namun, inspektur polisi itu tidak bergeming sedikitpun. Dengan tenang, ia membacakan hak-hak ibu dia dan menyatakan bahwa ia ditangkap atas tuduhan penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan berencana terhadap menantunya, Fatia. Wajah ibu dia berubah pucat pasi, namun ia masih berusaha menyangkal. Ia berteriak histeris, mengatakan bahwa itu semua fitnah. Ia menuduh polisi telah disogok oleh orang yang iri padanya. Ia meronta saat 2 petugas wanita mendekat untuk menahan tangannya. Gelang-gelang emasnya bergemerincing ribut saat ia berusaha melepaskan diri. Para kerabat yang tadi bersamanya kini mundur perlahan, tidak ada satupun yang berani maju membela. Mereka memandang ibu dia dengan tatapan takut dan jijik, menyadari bahwa apa yang terjadi pada Fatia tadi siang ternyata bukan kecelakaan biasa. Di sudut ruangan, dekat pintu dapur, Mbok Nah berdiri dengan tubuh gemetar. Di tangannya, ia memegang sebuah kantong plastik hitam yang ia sembunyikan di balik celemeknya. Saat polisi mulai mencari barang bukti, Mbok Nah memberanikan diri. Dengan langkah ragu namun pasti, ia menghampiri inspektur polisi dan menyerahkan kantong plastik itu. Di dalamnya terdapat kain pel hitam yang menjadi senjata ibu dia.
Embok Nah berbisik bahwa ia dilarang membuangnya oleh Ibu Diah dan disuruh menyimpannya untuk pelajaran lain kali, tapi hati nurani Embok Nah tidak membiarkannya. Polisi segera mengamankan barang bukti krusial itu, yang baunya masih menyengat tajam, menjadi bukti tak terbantahkan atas kejahatan sang nyonya rumah. Tepat saat borgol besi terpasang dingin di pergelangan tangan Ibu Diah yang halus, sebuah mobil sedan berhenti mendadak di depan pintu rumah yang terbuka lebar. Haris turun dari mobil dengan langkah lebar. Pakaiannya masih berantakan dan ada noda darah kering di kemejanya. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan kemarahan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ibu Diah, melihat anak tunggalnya datang, langsung merasa mendapat harapan. Ia berteriak memanggil nama Haris, air mata buayanya mulai mengalir. Haris, anakku, tolong ibu, nak, lihat, polisi-polisi kurang ajar ini mau menangkap ibumu. Bilang sama mereka kalau Fatia itu pembohong. Istrimu itu cuma mau hancurkan kita. Jerit Ibu Diah sambil berusaha memberontak dari pegangan polisi. Haris berjalan mendekat, menembus barisan polisi hingga ia berdiri tepat di hadapan ibunya. Suasana hening seketika, semua orang menunggu apa yang akan dilakukan Haris. Ibu Diah menatap anaknya dengan penuh harap, yakin bahwa Haris akan membelanya seperti biasa. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Haris menatapnya dengan pandangan kosong dan dingin, seolah sedang melihat orang asing yang menjijikan. Fatia sedang hamil, Bu, ucap Haris pelan, namun suaranya terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Dan ibu mencoba membunuh cucu ibu sendiri dengan racun tikus dan pembersih lantai. Mata Ibu Diah membelalak lebar, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Rahasianya terbongkar. Haris tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi. Ia memalingkan wajahnya, memberi isyarat kepada polisi untuk membawa ibunya pergi. Haris berbalik badan, memunggungi ibunya yang mulai berteriak-teriak histeris memaki dirinya sebagai anak durhaka. Haris menutup telinganya, menahan tangis, dan membiarkan polisi menyeret ibunya keluar dari istana kemewahan itu, menuju mobil tahanan yang sempit dan gelap. Malam itu, pesta keluarga berakhir dengan sirene polisi yang meraung-raung, menandakan runtuhnya dominasi Ibu Diah untuk selamanya. Cahaya matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui celah tirai jendela kamar rawat inap, menyinari wajah Fatia yang masih terlihat lemah. Bau khas obat-obatan dan antiseptik memenuhi ruangan itu, menggantikan bau amis darah dan kotoran yang semalam begitu menyengat. Fatia mengerjap-ngerjapkan matanya perlahan, berusaha menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya di sekitarnya. Kepalanya masih terasa berat, berdenyut nyeri setiap kali ia mencoba menggerakkannya sedikit saja. Perban tebal membalut bagian atas kepalanya, menutupi sebagian dahi hingga ke belakang telinga. Rasa perih yang aneh juga masih terasa di kulit wajahnya, terutama di sekitar pipi dan kelopak mata, meskipun dokter telah memberikan salep khusus untuk meredakan iritasi akibat bahan kimia tersebut. Saat kesadarannya mulai pulih sepenuhnya, ingatan tentang kejadian mengerikan di pesta semalam kembali menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia ingat wajah bengis ibu mertuanya, lemparan kain kotor itu, dan benturan keras yang membuat dunianya gelap. Di samping tempat tidur, Haris duduk di kursi penunggu dengan posisi membungkuk, kepalanya bertumpu pada tangannya yang saling meremas. Pria itu tampak kacau, matanya merah dan bengkak. Pakaiannya masih sama dengan yang semalam meski noda darahnya sudah mengering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Saat mendengar gerakan kecil dari arah tempat tidur, Haris langsung mengangkat kepalanya. Melihat istrinya sudah sadar, ia segera bangkit dan menggenggam tangan Fatia dengan lembut, seolah takut menyakitinya jika memegang terlalu erat. Tatapan Haris penuh dengan rasa bersalah, cinta, dan kepedihan yang mendalam. Ia mencium punggung tangan Fatia berkali-kali, gumaman syukur dan permintaan maaf keluar dari bibirnya yang kering. Fatia yang masih bingung hanya bisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi setelah ia pingsan. Dengan suara yang bergetar namun berusaha tegar, Haris mulai menceritakan semuanya. Ia tidak ingin menyembunyikan apapun lagi dari istrinya. Ia memulainya dengan kabar yang paling mengejutkan sekaligus membahagiakan, kehamilan Fatia. Mata Fatia membelalak tak percaya saat Haris mengatakan bahwa ada janin yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Tangan Fatia secara refleks bergerak menyentuh perutnya yang masih rata. Perasaan haru membuncah di dadanya, sebuah keajaiban yang sudah lama mereka nantikan akhirnya datang. Namun, kebahagiaan itu segera berganti menjadi horor ketika Haris melanjutkan ceritanya ke bagian yang lebih gelap. Haris menjelaskan tentang temuan dokter, tentang zat berbahaya yang ada di kain lab itu, dan tentang racun yang ditemukan di dalam darah Fatia. Fatia terdiam 1000 bahasa. Otaknya bekerja keras menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini ia abaikan. Racun? Bagaimana bisa ada racun di dalam tubuhnya? Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya.
Ingatan tentang rutinitas pagi yang selalu dipaksakan oleh Ibu Diah selama 3 bulan terakhir. Setiap pagi, tanpa absen, Ibu Diah selalu membawakan segelas minuman berwarna keruh yang ia sebut sebagai jamu herbal khusus untuk kesuburan. Baunya agak menyengat dan rasanya sangat pahit. Seringkali membuat Fatia mual setelah meminumnya. Namun, Ibu Diah selalu berdiri mengawasi sampai tetes terakhir, mengatakan bahwa itu adalah resep turun-temurun agar Fatia cepat hamil dan memberikan cucu laki-laki. Fatia yang polos dan ingin berbakti, selalu menuruti perintah itu tanpa curiga, meski seringkali ia merasa perutnya kram dan kepalanya pusing setelah meminumnya. Jamu itu, Mas. Bisik Fatia dengan suara parau, air mata mulai mengalir membasahi pipinya yang lebam. Ibu selalu memaksaku minum jamu setiap pagi. Katanya supaya aku sehat. Ternyata, Haris mengangguk lemah, rahangnya mengeras menahan amarah. Tim forensik kepolisian telah menemukan sisa bubuk pestisida dan bahan kimia peluru kandungan di dapur rumah mereka saat penggeledahan semalam. Botol-botol itu disembunyikan di dalam kaleng bekas biskuit di rak paling atas. Ternyata selama ini, ibunya secara sistematis meracuni Fatia dengan dosis kecil. Tujuannya bukan untuk membunuh Fatia seketika, melainkan untuk membuat kandungan Fatia lemah, sehingga ia akan terus keguguran atau bahkan mandul permanen. Dengan begitu, Ibu Diah punya alasan kuat untuk memaksa Haris menceraikan Fatia dan menikah dengan Mila, wanita pilihannya yang dianggap lebih sederajat. Rencana jahat itu disusun begitu rapi dan dingin, di balik topeng perhatian seorang ibu mertua. Fakta tentang kain lap itu lebih mengerikan lagi. Cairan yang membasahi kain itu bukanlah air bekas pel biasa. Itu adalah campuran pembersih keramik konsentrat tinggi yang dicampur dengan pestisida cair. Dokter mengatakan bahwa jika cairan itu mengenai bola mata Fatia secara langsung dan tidak segera dibasuh, Fatia bisa mengalami kebutaan permanen. Niat Ibu Diah saat melempar kain itu bukanlah sekadar mempermalukan, tetapi untuk merusak wajah Fatia. Ibu Diah ingin wajah menantunya hancur, penuh luka parut, dan cacat, sehingga Haris akan merasa jijik dan meninggalkannya. Kekejaman macam apa yang membuat seorang wanita tega melakukan hal sekeji itu kepada sesama wanita? Fatia menangis terseduh-seduh, bukan karena sakit fisik, tapi karena sakit hati mengetahui bahwa orang yang ia hormati selama ini ternyata menginginkan kehancuran hidupnya. Haris memeluk istrinya erat-erat, membiarkan Fatia menumpahkan segala tangisnya di dadanya. Ia bersumpah di telinga istrinya bahwa ia tidak akan pernah membiarkan ibunya menyakiti mereka lagi. Haris menceritakan bahwa Ibu Diah sudah ditahan polisi, dan tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Ia juga memberitahu bahwa ia telah memutuskan semua akses keuangan ibunya, dan akan menggunakan semua sumber daya yang ia miliki untuk memastikan ibunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak ada lagi kata bakti untuk orang tua yang mencoba membunuh anak dan cucunya sendiri. Bagi Haris, keluarga intinya sekarang adalah Fatia dan janin yang ada di kandungannya. Masa lalu yang penuh racun itu harus dikubur bersama dengan hancurnya reputasi Ibu Diah. Di luar kamar rawat, berita tentang penangkapan Ibu Diah mulai menyebar di media sosial dan grup pesan singkat keluarga besar. Video penangkapan semalam yang direkam diam-diam oleh tetangga menjadi viral. Komentar-komentar pedas dari netizen mulai membanjiri, mengutuk tindakan sang sosialita yang ternyata berhati iblis. Namun, di dalam kamar itu, Fatia dan Haris hanya fokus pada satu hal, bertahan hidup dan menyembuhkan luka, baik luka fisik maupun luka batin yang menganga lebar. Mereka tahu perjalanan ke depan akan berat, terutama proses hukum yang akan menguras emosi, tapi setidaknya sekarang mereka tahu siapa musuh sebenarnya. Dan kali ini, mereka siap melawan. Sementara Fatia berjuang memulihkan diri di rumah sakit, suasana di kantor polisi terasa tegang dan penuh kepalsuan. Di ruang interogasi yang dingin dengan dinding bercat abu-abu kusam, Ibu Diah duduk berhadapan dengan penyidik. Penampilannya sangat berbeda dengan saat pesta semalam. Pakaian mewahnya sudah diganti dengan baju tahanan berwarna oranye yang terlihat kebesaran di tubuhnya. Rambutnya yang biasanya disasak rapi kini dibiarkan acak-acakan, dan wajahnya polos tanpa riasan, menampakkan kerutan-kerutan tua yang selama ini ia sembunyikan di balik bedak mahal. Namun, perubahan yang paling mencolok adalah tingkah lakunya. Ibu Diah yang biasanya angkuh dan bicaranya tajam, kini mendadak berubah menjadi wanita tua yang rapuh, bingung, dan tampak kehilangan arah. Strategi pertahanan Ibu Diah mulai dijalankan. Ia berpura-pura tidak mengenali tempat ia berada. Setiap kali polisi bertanya tentang racun atau kejadian pelemparan kain pel, ia hanya menatap kosong ke langit-langit atau bergumam tidak jelas memanggil nama suaminya yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Ia berakting seolah-olah ia menderita demensia atau gangguan jiwa mendadak. Sesekali ia menangis seperti anak kecil, meminta pulang karena ingin menyusui Haris yang masih bayi. Aktingnya begitu meyakinkan,
membuat beberapa petugas polisi muda sempat merasa ragu dan iba. Apakah mungkin wanita tua ini benar-benar tidak sadar akan perbuatannya? Apakah semua kekejaman itu dilakukan di bawah pengaruh penyakit mental? Pengacara sewaan Ibu Diah, seorang pria licik bernama Pak Burhan yang terkenal sering membebaskan koruptor dari jerat hukum, masuk ruangan dengan senyum percaya diri. Ia membawa tumpukan dokumen medis yang entah didapat dari mana, yang menyatakan bahwa kliennya memiliki riwayat gangguan kecemasan dan gejala awal Alzheimer. Pak Burhan dengan lantang mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada kepala penyidik. Ia berargumen bahwa penjara bukanlah tempat yang layak bagi wanita tua yang sakit-sakitan. Ia meminta agar Ibu Diah dijadikan tahanan rumah, atau dirawat di rumah sakit jiwa swasta yang mewah sampai kondisinya stabil. Pak Burhan juga mulai membangun narasi di depan media yang menunggu di luar, mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman keluarga dan menuduh Fathia memanipulasi situasi untuk menguasai harta warisan Haris. Kabar tentang manuver licik ini sampai ke telinga Haris. Pria itu baru saja selesai mengurus administrasi rumah sakit ketika ia mendapat telepon dari penyidik yang mengabarkan kemungkinan Ibu Diah bisa lolos dari penjara dengan alasan kesehatan mental. Darah Haris mendidih. Ia tahu betul ibunya tidak gila. Ibunya sangat sadar, penuh perhitungan, dan sangat manipulatif. 2 hari yang lalu, ibunya masih lancar menghitung profit saham dan mengatur arisan sosialita dengan sangat detail. Tidak mungkin seseorang menjadi pikun mendadak hanya dalam waktu semalam, setelah tertangkap basah melakukan kejahatan. Haris merasa hukum sedang dipermainkan. Ia bergegas menuju kantor polisi, bertekad untuk memberikan kesaksian yang memberatkan ibunya sendiri. Namun, bukti yang paling mematikan justru datang dari arah yang tidak diduga. Saat Haris sedang berdebat dengan pengacara ibunya di lobi kantor polisi, Mbok Nah datang dengan tergopoh-gopoh. Wanita tua yang setia itu tampak ketakutan, ia terus menoleh ke belakang seolah takut ada yang mengikutinya. Di tangannya yang keriput, ia menggenggam erat sebuah flash disk kecil berwarna merah. Mbok Nah menghampiri Haris dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara berbisik, ia mengaku bahwa selama ini ia tahu rencana jahat Ibu Diah, tapi ia terlalu takut untuk bicara karena diancam akan dibunuh keluarganya di kampung. Namun, melihat kondisi Fathia yang hamil dan hampir buta, hati nurani Mbok Nah tidak bisa lagi diajak kompromi. Ia menyerahkan flash disk itu kepada Haris, mengatakan bahwa itu adalah rekaman dari kamera CCTV tersembunyi yang pernah dipasang Haris di dapur setahun lalu untuk memantau kinerja pembantu, yang mungkin Ibu Diah lupa atau tidak sadar keberadaannya. Haris segera membawa bukti itu ke ruang penyidik. Jantungnya berdegup kencang saat penyidik menancapkan flash disk itu ke komputer dan memutar isi rekamannya. Di layar monitor, muncul gambar dapur rumah mereka dengan kualitas yang cukup jelas. Tanggal dan waktu rekaman menunjukkan pagi hari sebelum kejadian pesta. Di sana, terlihat jelas sosok Ibu Diah yang berpakaian rapi, sedang berdiri di depan meja dapur. Ia tidak terlihat bingung atau pikun sama sekali. Gerakannya cekatan dan matanya fokus. Ia mengambil sebuah botol kecil dari saku bajunya, lalu dengan hati-hati menuangkan bubuk putih ke dalam gelas berisi jamu yang biasa diminum Fathia. Yang membuat bulu kuduk semua orang di ruangan itu merinding, adalah apa yang dilakukan Ibu Diah selanjutnya. Setelah mengaduk racun itu, ia mengangkat gelasnya, menatap ke arah kamera CCTV, atau mungkin melihat pantulan dirinya di kaca lemari, dan tersenyum menyeringai. Bibirnya bergerak mengucapkan kalimat yang terekam meski suaranya samar, namun cukup jelas untuk dibaca gerak bibirnya, minum yang banyak, biar cepat mati. Biar Haris bisa nikah sama Mila. Kemudian, ia tertawa kecil, tawa yang penuh kesadaran dan kepuasan jahat. Ia bahkan sempat memeriksa ponselnya, membalas pesan dengan cepat, menunjukkan fungsi kognitif yang sangat prima. Rekaman itu mematahkan segala sandiwara yang sedang dimainkan Ibu Diah. Tidak ada tanda-tanda demensia, tidak ada kebingungan. Yang ada hanyalah niat jahat yang terencana dengan matang dan eksekusi yang dingin. Penyidik dan Haris terdiam menatap layar. Pengacara Pak Burhan yang ikut menonton, wajahnya langsung pucat dan kehilangan kata-kata. Bukti ini terlalu kuat dan telak. Sandiwara, nenek tua yang malang, itu hancur seketika. Haris mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sedih karena kehilangan sosok ibu kini, sepenuhnya berganti menjadi tekad baja untuk memenjarakan wanita di dalam video itu. Wanita itu bukan lagi ibunya, melainkan monster yang mencoba merenggut segalanya darinya. Dengan bukti baru ini, status penahanan Ibu Diah dinaikkan. Permohonan penangguhan penahanan ditolak mentah-mentah. Polisi segera bergerak untuk menginterogasi ulang Ibu Diah dengan menunjukkan video tersebut. Haris membayangkan bagaimana reaksi ibunya nanti saat topeng kegilaannya ditarik paksa. Tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Keadilan, meskipun pahit karena harus memenjarakan orang tua sendiri, harus tetap ditegakkan.
Haris keluar dari kantor polisi dengan langkah berat namun lega. Ia punya kabar baik untuk dibawa kembali ke rumah sakit. Kabar bahwa monster itu tidak akan pernah bisa menyakiti Fatia lagi. Dunia yang selama ini diagung-agungkan oleh Ibu Diah runtuh dalam sekejap mata, bukan karena gempa bumi atau bencana alam, melainkan karena gelombang amarah jutaan manusia yang menyaksikan kekejamannya melalui layar ponsel. Video rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik dirinya menaburkan racun ke dalam gelas jamu Fatia telah bocor ke publik. Entah siapa yang membocorkannya pertama kali, apakah oknum di kepolisian atau pihak lain yang memiliki akses, namun dampaknya bagaikan bola salju yang menggelinding liar menghancurkan segalanya. Dalam hitungan jam, video itu telah ditonton jutaan kali dan dibagikan ke berbagai platform media sosial. Wajah Ibu Diah yang menyeringai jahat saat mengaduk racun menjadi simbol kejahatan mertua yang paling dibenci se-Indonesia. Komentar-komentar pedas, hujatan, dan kutukan membanjiri setiap akun media sosial yang berkaitan dengan dirinya, bahkan merembet ke akun bisnis mendiang suaminya yang kini dikelola Haris. Masyarakat tidak hanya marah, mereka murka. Narasi tentang ibu mertua dari neraka menjadi topik pembicaraan di warung kopi, pasar, hingga perkantoran mewah. Para netizen yang jeli bahkan mulai menggali kehidupan pribadi Ibu Diah. Mereka membongkar gaya hidup hedonisnya, tas-tas mewahnya yang ternyata dibeli dari uang perusahaan anaknya, hingga sikap angkuhnya kepada para tetangga. Reputasi sebagai sosialita terpandang yang dibangun Ibu Diah selama puluhan tahun hancur lebur, menjadi debu dalam waktu kurang dari 24 jam. Teman-teman arisan sosialitanya, yang dulu selalu memuji dan menjilatnya demi mendapatkan traktiran atau koneksi bisnis, kini satu persatu menjauh bagaikan tikus yang melompat dari kapal karam. Mereka berlomba-lomba membuat klarifikasi di akun media sosial masing-masing, menyatakan bahwa mereka tidak terlalu kenal dekat dengan Ibu Diah dan mengutuk keras perbuatannya. Ibu Diah benar-benar sendirian, terisolasi dalam kebencian publik yang ia tanam sendiri. Sementara badai digital sedang mengamuk di luar sana, Haris sedang melancarkan serangan balik yang jauh lebih nyata dan mematikan di dunia nyata. Pagi itu, dengan wajah dingin dan tekad yang bulat, Haris mendatangi kantor pusat bank tempat semua aset keluarga disimpan. Ia mengenakan setelan jas rapi, namun matanya memancarkan aura ketegasan yang membuat siapapun enggan menatapnya lama-lama. Selama ini, karena rasa hormat dan bakti yang keliru, Haris membiarkan ibunya memegang kendali penuh atas rekening perusahaan dan aset warisan ayahnya. Ia membiarkan ibunya berfoya-foya, berpikir bahwa itu adalah cara membahagiakan orang tua. Namun, setelah mengetahui bahwa uang itu juga digunakan untuk membeli racun dan membayar pengacara licik demi menghancurkan istrinya, Haris sadar ia harus menghentikan aliran darah finansial ibunya. Di ruangan manajer bank yang dingin, Haris menandatangani berkas-berkas penting. Sebagai pewaris tunggal yang sah dari mendiang ayahnya, dan karena status ibunya kini sebagai tersangka tindak pidana berat yang melibatkan aset keluarga, Haris memiliki wewenang hukum untuk membekukan akses ibunya. Dengan goresan pena di atas kertas, Haris memutus satu-satunya sumber kekuatan Ibu Diah, uang. Semua kartu kredit, rekening giro, deposito, dan akses ke brankas perhiasan diblokir total. Tidak ada lagi uang untuk membayar pengacara mahal, tidak ada lagi uang untuk menyogok petugas, dan tidak ada lagi uang untuk membeli kenyamanan di dalam penjara. Haris melakukan ini bukan karena dendam semata, melainkan untuk memastikan ibunya tidak memiliki daya lagi untuk menyakiti siapapun. Ia ingin ibunya merasakan bagaimana hidup tanpa tameng harta, menghadapi konsekuensi perbuatannya sebagai manusia biasa di mata hukum. Dampak dari langkah Haris ini segera terasa di kantor pengacara Pak Burhan. Pria licik itu baru saja hendak mengajukan berkas pembelaan baru ketika ia mendapat pemberitahuan dari bank bahwa cek yang ditulis Ibu Diah untuk pembayaran jasanya telah ditolak karena rekening dibekukan. Wajah Pak Burhan merah pada menahan marah. Ia adalah pengacara yang bekerja demi uang, bukan demi keadilan. Tanpa jaminan pembayaran yang fantastis, ia tidak sudi membela kasus yang sudah jelas-jelas kalah telak di mata publik dan hukum ini. Tanpa membuang waktu, Pak Burhan mendatangi sel tahanan Ibu Diah. Di sana, ia dengan kasar memberitahu bahwa ia mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya. Ia melempar berkas-berkas kasus ke lantai sel, meninggalkan Ibu Diah yang ternganga tak percaya. Ibu Diah berteriak memanggilnya, menjanjikan akan membayar 2 kali lipat nanti, tapi Pak Burhan tidak menoleh lagi. Ia tahu kapal itu sudah tenggelam, dan ia tidak mau ikut mati konyol di dalamnya. Di dalam sel tahanan yang sempit dan pengap, Ibu Diah mulai merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Ia mencoba menelepon teman-temannya melalui wartel yang disediakan untuk tahanan, namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Nomor-nomor yang dulu selalu sedia 24 jam untuknya, kini tidak bisa dihubungi atau langsung memutus panggilan begitu mendengar suaranya. Ia mencoba menghubungi Mila, wanita muda yang ia gadang-gadang sebagai menantu impiannya,
berharap Mila mau membantunya atau setidaknya menyampaikan pesan pada ayahnya yang pejabat. Namun, jawaban yang ia dapatkan sungguh menyakitkan. Mila justru telah memblokir nomornya dan membuat postingan di media sosial yang mengatakan bahwa ia bersyukur tidak jadi menikah dengan Haris, karena memiliki ibu mertua psikopat. Ibu Diah meraung frustrasi, memukuli dinding sel sampai tangannya sakit. Ia merasa dikhianati oleh semua orang. Padahal ia lupa bahwa dialah yang pertama kali mengkhianati kepercayaan semua orang. Satu-satunya harapan terakhir Ibu Diah adalah Haris. Ia yakin, sekeras apapun hati anaknya, Haris tidak akan tega melihat ibunya menderita seperti ini. Haris pasti hanya sedang emosi sesaat. Dengan tangan gemetar, Ibu Diah menggunakan jatah telepon terakhirnya hari itu untuk menghubungi nomor pribadi Haris. Ia menyusun kalimat-kalimat paling menyedihkan di kepalanya, siap untuk bersandiwara sebagai ibu yang tua, sakit, dan terlantar. Nada sambung terdengar panjang, membuat jantungnya berdegup kencang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hampir saja panggilan itu mati, ketika tiba-tiba terdengar suara, klik, tanda telepon diangkat. Haris? Haris, anakku. Syukurlah kamu angkat. Ibu Diah langsung nyerocos dengan suara serak yang dibuat-buat. Air mata buaya mulai ia siapkan. Haris, tolong ibu, nak. Di sini mengerikan. Kasurnya keras, makanannya basi, ibu tidak bisa tidur. Pengacara sialan itu meninggalkan ibu. Teman-teman ibu jahat semua. Cuma kamu harapan ibu, nak. Tolong cabut laporan ini. Ibu janji akan berubah. Ibu akan sayang sama Fatia. Kita bisa mulai lagi dari awal, ya? Tolong transfer uang buat ibu sewa pengacara baru, nak. Kamu tidak kasihan sama ibumu yang sudah melahirkanmu ini. Ibu Diah berhenti sejenak untuk mengambil napas, menunggu jawaban Haris. Ia mengharapkan suara Haris yang luluh, atau setidaknya bentakan marah yang masih menunjukkan kepedulian. Namun, yang terdengar dari seberang sana hanyalah keheningan. Tidak ada suara Haris. Ibu Diah mengerutkan kening, bingung. Haris? Kamu dengar ibu kan? Halo? Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari telepon. Bukan suara manusia, melainkan suara ritmis yang cepat dan kuat. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Suara itu terdengar seperti suara kuda berlari, namun lebih bergema dan basah. Ibu Diah terdiam, mencoba mencerna suara apa itu. Suara itu terus berlanjut selama hampir 1 menit penuh, mengisi keheningan di antara mereka dengan irama kehidupan yang murni. Itu adalah suara detak jantung bayi dari alat USG yang sedang ditempelkan di perut Fatia. Haris sedang berada di ruang pemeriksaan dokter kandungan saat menerima telepon itu, dan ia memilih untuk menjawab ocehan ibunya dengan satu-satunya hal yang ingin dihancurkan oleh ibunya, bukti kehidupan cucunya yang bertahan. Setelah 1 menit yang terasa abadi, suara detak jantung itu berhenti. Terdengar suara Haris menarik napas panjang, lalu ia berkata dengan nada datar yang menusuk tulang sumsum. Ibu dengar itu? Itu suara jantung anakku. Cucu yang ibu coba bunuh dengan racun tikus. Dia masih hidup, Bu. Dia kuat, tidak seperti neneknya yang pengecut. Haris, tunggu. Ibu bisa jelaskan? Ibu Diah mencoba memotong. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Potong Haris tajam. Uang ayah sudah aku bekukan. Rumah akan aku jual setelah kasus selesai. Ibu nikmati saja masa tua ibu di sana. Jangan pernah telepon nomor ini lagi. Aku bukan anak ibu lagi, aku adalah ayah dari anak yang mau ibu bunuh. Klik. Sambungan telepon terputus. Ibu Diah mematung dengan gagang telepon yang masih menempel di telinganya. Suara tututut yang monoton terdengar, seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa harapannya. Tubuhnya merosot ke lantai yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Diah menangis bukan karena sandiwara, tapi karena ketakutan yang amat sangat. Ia sadar, ia telah kalah telak. Ia tidak hanya kehilangan harta dan status, tapi ia telah kehilangan darah dagingnya sendiri. Di luar sana, dunia terus berputar, dan Haris telah memilih untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. Malam itu, di sudut penjara yang gelap, Ibu Diah meringkuk kedinginan, dihantui oleh suara detak jantung cucunya yang menjadi mimpi buruk bagi nuraninya yang telah mati. Hari persidangan perdana kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan Ibu Diah terhadap menantunya akhirnya tiba. Gedung pengadilan negeri pagi itu tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik sudah berkumpul sejak subuh, berebut tempat strategis untuk mendapatkan gambar terbaik. Kasus ini telah menjadi sorotan nasional. Sebuah drama keluarga kaum elit yang memperlihatkan sisi gelap dari kekayaan dan obsesi status sosial. Mobil tahanan kejaksaan tiba dengan pengawalan ketat. Saat Ibu Diah turun dari mobil,
kilatan lampu kamera menyambar-nyambar seperti badai petir. Tidak ada lagi Ibu Diah yang glamor. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna merah, tangannya diborgol, dan wajahnya ditutupi masker medis, mencoba menyembunyikan rasa malunya, atau mungkin rasa takutnya, dari tatapan menghakimi orang-orang yang berkerumun di balik pagar pembatas. Teriakan, pembunuh, dan nenek lampir, terdengar sayup-sayup dari massa yang marah. Di ruang sidang utama, udara terasa lembab dan penuh sesak. Pendingin ruangan seolah tidak mampu mengalahkan hawa panas yang muncul dari ketegangan yang memenuhi setiap sudut ruangan. Haris duduk di barisan depan bangku pengunjung, di sampingnya duduk Fatia yang memaksa untuk hadir meski kondisinya belum pulih 100%. Fatia mengenakan gamis sederhana dan jilbab panjang berwarna lembut. Di pelipis kanannya, masih menempel perban putih yang kontras dengan kulit wajahnya yang kini memiliki bercak-bercak kemerahan bekas luka bakar kimia yang sedang dalam proses penyembuhan. Meski fisiknya terlihat rapuh, sorot mata Fatia memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, menyalurkan kekuatan satu sama lain. Kehadiran Fatia di sana bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mencari keadilan bagi dirinya dan janin yang hampir saja kehilangan nyawa. Hakim mengetuk palu 3 kali, menandakan sidang dimulai. Jaksa penuntut umum, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan reputasi tanpa kompromi, membacakan dakwaan dengan suara lantang dan jelas. Ia menjabarkan kronologi kejadian dengan detail yang mengerikan, mulai dari perencanaan pemberian racun secara bertahap melalui jamu, hingga puncaknya pada insiden pelemparan kain pel beracun di pesta keluarga. Setiap kalimat yang keluar dari mulut jaksa, membuat pengunjung sidang bergidik ngeri. Sementara itu, Ibu Diah duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Ia didampingi oleh pengacara baru yang ditunjuk oleh negara, karena ia sudah tidak mampu membayar pengacara swasta. Pengacara publik itu tampak pasrah, menyadari betapa beratnya bukti yang dihadapi kliennya. Saat sesi pemeriksaan saksi dimulai, Fatia dipanggil ke depan. Suasana ruang sidang hening seketika. Langkah Fatia pelan namun pasti menuju kursi saksi. Saat ia duduk dan membuka maskernya untuk disumpah, terdengar desah napas tertahan dari para pengunjung melihat bekas luka di wajahnya. Luka itu adalah bukti bisu kekejaman yang tak terbantahkan. Fatia memberikan kesaksian dengan suara yang tenang namun menyayat hati. Ia menceritakan bagaimana ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik, bagaimana ia menuruti semua perintah Ibu Diah, termasuk meminum jamu pahit itu setiap pagi demi menyenangkan hati mertuanya. Ia tidak menangis histeris. Air matanya hanya menetes pelan saat ia menceritakan rasa sakit yang ia rasakan saat cairan kimia itu membakar wajahnya, dan ketakutan luar biasa yang ia rasakan saat tahu bayinya dalam bahaya. Kesaksian Fatia yang jujur dan tanpa emosi berlebihan justru semakin membuat simpati hakim dan pengunjung semakin besar. Ia tidak melebih-lebihkan, ia hanya menyampaikan fakta yang sudah cukup mengerikan tanpa perlu dibumbui. Giliran Ibu Diah untuk memberikan keterangan tiba. Strategi yang ia gunakan kali ini bukan lagi pura-pura gila, karena video CCTV sudah mematahkan hal itu. Kini, ia mencoba strategi victim blaming atau menyalahkan korban. Dengan wajah yang dibuat memelas, Ibu Diah menyangkal berniat membunuh. Ia berdalih bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran pada Fatia yang menurutnya tidak sopan dan malas. Ia mengklaim bahwa ia tidak tahu menahu soal kandungan berbahaya di dalam kain pel itu, mengatakan bahwa mungkin pembantunya lah yang salah mencampur cairan pembersih. Tentang racun di jamu, ia berbohong dengan mengatakan itu hanya vitamin dosis tinggi, yang mungkin tidak cocok dengan tubuh Fatia. Ia berusaha memposisikan dirinya sebagai mertua yang tegas namun sebenarnya sayang, yang kini difitnah oleh menantu yang ingin menguasai harta anaknya. "Saya ini orang tua, Pak Hakim," ucap Ibu Diah dengan suara bergetar yang dibuat-buat. "Mana mungkin saya tega membunuh cucu saya sendiri? Itu jamu mahal, saya beli untuk kesehatannya." Fatia itu yang sering berhalusinasi. Mungkin dia sendiri yang meracuni dirinya supaya Haris benci sama saya. Dia itu licik, Pak Hakim. Jangan tertipu sama wajah polosnya. Jaksa penuntut umum tersenyum sinis mendengar pembelaan konyol itu. Ia kemudian memanggil saksi ahli, Dr. Erlangga, dokter yang menangani Fatia di UGD. Dr. Erlangga masuk membawa hasil laboratorium lengkap. Dengan bahasa medis yang lugas dan tak terbantahkan, ia menjelaskan bahwa jenis pestisida yang ditemukan dalam darah Fatia adalah jenis yang sangat spesifik dan jarang dijual bebas. Sama persis dengan residu yang ditemukan di botol yang disita dari dapur Ibu Diah. Dokter juga menjelaskan bahwa luka bakar di wajah Fatia memiliki pola yang menunjukkan siraman atau lemparan langsung dengan volume besar, bukan sekadar cipratan tidak sengaja. Zat ini bersifat korosif tingkat tinggi, yang mulia, jelas Dr. Erlangga sambil menunjuk grafik di layar proyektor. Paparan sekecil apapun pada mata bisa menyebabkan kebutaan permanen.
Dan dosis pestisida yang terakumulasi di tubuh korban sudah mencapai ambang batas yang bisa memicu keguguran spontan. Ini bukan kelalaian, ini adalah peracunan sistematis. Penjelasan ilmiah itu memojokkan Ibu Diah. Wajahnya mulai merah padam, topeng ketenangannya mulai retak. Jaksa kemudian mencecar Ibu Diah dengan pertanyaan-pertanyaan tajam seputar video CCTV. Jaksa memutar ulang video saat Ibu Diah tersenyum menyeringai setelah menuang racun. Jika itu hanya vitamin, saudara terdakwa, tanya jaksa dengan suara menggelegar, mengapa Anda tersenyum seperti itu? Dan mengapa Anda bergumam, biar cepat mati? Siapa yang Anda ingin matikan dengan vitamin? Itu cuma bercandaan, elak Ibu Diah panik. Saya bicara sendiri. Bercanda tentang kematian menantu Anda, desak jaksa semakin mendekat. Anda terobsesi menjodohkan anak Anda dengan wanita lain bernama Mila, bukan? Anda menganggap Fatia penghalang. Akui saja, Anda memang berniat menyingkirkannya. Tekanan di ruang sidang mencapai puncaknya. Ibu Diah merasa seperti tikus yang terpojok oleh kucing. Ia melihat ke arah Haris, berharap ada pembelaan, tapi Haris menatapnya dengan tatapan jijik yang sama seperti saat di kantor polisi. Ia melihat Fatia yang duduk tenang dengan bekas luka di wajahnya, seolah mengejek kekalahannya. Rasa malu, marah, dan ego yang terluka bercampur menjadi satu bom waktu yang siap meledak. Pertahanan dirinya runtuh. Kontrol emosinya hilang. Tiba-tiba, Ibu Diah berdiri dari kursinya, menggebrak meja terdakwa dengan keras. Ia menunjuk wajah Fatia dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. Iya, memang aku yang lakukan. Puas kalian? Teriak Ibu Diah histeris, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan hingga membuat semua orang terlonjak kaget. Harusnya dia mati saja. Dia itu parasit. Dia tidak pantas buat anakku. Dia cuma orang kampung miskin yang merusak keturunan ningratku. Harusnya racun itu mematikan janinnya sekalian biar tidak lahir darah kotor dari rahimnya. Aku cuma mau menyelamatkan Haris dari perempuan pembawa sial ini. Keheningan yang mencekam menyusul teriakan itu. Hakim, jaksa, pengacara, bahkan wartawan terdiam 1000 bahasa. Pengakuan itu keluar begitu saja. Jujur, telanjang, dan mengerikan. Ibu Diah baru saja menggali kuburannya sendiri di depan hukum. Ia terengah-engah, dadanya naik turun, matanya melotot liar. Namun sedetik kemudian, ia menyadari apa yang baru saja ia katakan. Ia melihat wajah-wajah ngeri di sekelilingnya. Ia melihat hakim yang menggelengkan kepala sambil mencatat sesuatu dengan tegas. Ia melihat Haris yang memeluk Fatia yang menangis ketakutan. Ibu Diah merosot kembali ke kursinya, tubuhnya lemas seketika. Ia sadar, ia telah kalah. Tidak ada lagi alibi, tidak ada lagi sandiwara. Kata-katanya sendiri telah menjadi vonis yang tak bisa ditarik kembali. Ruang sidang kembali riuh oleh bisik-bisik dan suara ketukan tombol kamera wartawan, yang merekam momen kehancuran sang antagonis. Keadilan sudah menemukan jalannya, bukan melalui bukti canggih semata, tapi melalui kesombongan pelaku itu sendiri. Suasana di ruang sidang pengadilan negeri hari itu terasa begitu berat dan mencekam, seolah udara di dalamnya telah disedot keluar dan digantikan oleh ketegangan yang menyesakkan dada. Setelah pengakuan histeris Ibu Diah yang mengguncang seluruh hadirin, persidangan berlanjut dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Ibu Diah duduk di kursi pesakitan dengan tubuh merosot, wajahnya pucat pasi tanpa sisa-sisa keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya. Matanya menatap kosong ke arah meja hakim, sementara tangannya yang keriput gemetar di atas pangkuan, memainkan ujung rompi tahanan berwarna merah yang kini menjadi identitas barunya. Di belakangnya, puluhan pasang mata pengunjung sidang menatap punggungnya dengan tatapan menghakimi, seolah ribuan jarum menusuk kulitnya. Tidak ada lagi teman sosialita yang datang mendukung, tidak ada keluarga yang membela. Ia benar-benar sendirian di tengah lautan manusia yang membencinya. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wibawa yang membuat nyali ciut, membetulkan letak kacamatanya sebelum mulai membacakan lembar putusan yang tebal. Suaranya bergema melalui pengeras suara, tegas dan tanpa keraguan. Hakim menguraikan satu persatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan. Mulai dari perencanaan jahat pembelian racun pestisida, manipulasi psikologis terhadap korban, hingga tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan cacat permanen berupa bekas luka bakar dan ancaman terhadap nyawa janin. Hakim menekankan bahwa tindakan terdakwa bukan sekadar emosi sesaat, melainkan sebuah kejahatan terencana yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan hati yang dingin. Pengakuan terdakwa di sidang sebelumnya yang menyatakan harapan agar korban dan janinnya mati, menjadi poin yang memberatkan karena menunjukkan tidak adanya rasa penyesalan yang tulus dari lubuk hati terdakwa. Saat palu hakim terangkat tinggi, jantung Ibu Diah seakan berhenti berdetak. Waktu terasa melambat.
Suara ketukan palu itu terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi sisa hidupnya. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun dipotong masa tahanan. Angka itu membuat ruangan sidang gempar seketika. Bagi wanita seusia Ibu Diah, vonis 20 tahun sama artinya dengan hukuman seumur hidup. Ia kemungkinan besar akan menghabiskan sisa usianya di balik jeruji besi, menua dan mati di sana tanpa pernah menghirup udara kebebasan lagi. Ibu Diah menjerit, sebuah teriakan panjang yang menyayat hati, campuran antara ketidakpercayaan dan keputusasaan. Ia mencoba bangkit berdiri, meronta-ronta memanggil nama anaknya, namun dua petugas pengadilan dengan sigap menahan dan memegang kedua lengannya dengan kuat. Haris, yang duduk di barisan depan sambil memeluk bahu Fatia, hanya menundukkan kepalanya saat vonis dibacakan. Ada rasa lega yang luar biasa menjalar di dadanya, sebuah beban berat yang selama ini menghimpit paru-parunya akhirnya terangkat. Keadilan telah ditegakkan. Ibunya, orang yang melahirkannya namun juga orang yang mencoba menghancurkan masa depannya, kini harus membayar mahal atas perbuatannya. Fatia mengusap punggung tangan suaminya, memberikan kekuatan tanpa kata-kata. Ia melihat sosok mertuanya yang diseret keluar ruang sidang sambil menangis meraung-raung, namun tidak ada lagi rasa takut di hati Fatia. Wanita yang dulu selalu membuatnya gemetar ketakutan itu, kini hanyalah seorang narapidana tua yang menyedihkan. Fatia menutup matanya sejenak, memanjatkan doa syukur karena ia dan bayinya masih diberi keselamatan melewati badai ini. Kehancuran Ibu Diah tidak berhenti pada hilangnya kebebasan fisik. Di luar tembok pengadilan, eksekusi terhadap aset-aset yang selama ini ia banggakan mulai berjalan. Sesuai dengan kesepakatan keluarga dan bukti hukum, bahwa Ibu Diah telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk tindak kejahatan, seluruh akses keuangannya dicabut total. Rumah mewah bergaya Eropa klasik yang selama puluhan tahun menjadi simbol status sosialnya, tempat di mana ia sering mengadakan pesta-pesta glamor untuk memamerkan kekayaan, kini telah dipasang papan, dijual. Haris bergerak cepat. Ia tidak ingin menyimpan kenangan buruk di rumah itu. Barang-barang pribadi milik ibunya, mulai dari koleksi tas bermerek, perhiasan berlian, hingga lukisan-lukisan mahal, dikeluarkan dan dilelang. Uang hasil penjualan rumah dan aset-aset tersebut tidak diambil sepeser pun oleh Haris untuk kepentingan pribadi. Ia mendonasikan sebagian besar hasilnya ke yayasan panti asuhan dan lembaga bantuan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagai bentuk penebusan dosa keluarganya. Ibu Diah, yang kini mendekam di sel tahanan sementara sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, belum menyadari sepenuhnya bahwa ia telah jatuh miskin. Ia masih berhayal bahwa setelah keluar nanti, ia masih bisa kembali ke rumah mewahnya. Namun, kenyataan pahit segera menamparnya saat ia dipindahkan ke sel blok wanita di penjara umum. Mobil tahanan yang membawanya berbau apek dan panas. Sepanjang perjalanan, ia duduk berhimpitan dengan tahanan lain yang menatapnya dengan pandangan sinis. Sesampainya di penjara, ia dipaksa menanggalkan seluruh pakaiannya untuk pemeriksaan, sebuah prosedur yang sangat merendahkan martabatnya sebagai mantan nyonya besar. Pakaian sutra halusnya diganti dengan seragam narapidana berbahan kasar yang gatal di kulit. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan air hangat, tidak ada lagi kasur empuk. Yang ada hanyalah lantai semen dingin dan matras tipis yang berbau keringat orang lain. Sel yang ditempati Ibu Diah berukuran sempit, dihuni oleh 5 orang narapidana lainnya. Di sudut ruangan, terdapat lubang WC jongkok tanpa sekat yang menyebarkan bau pesing ke seluruh ruangan. Ibu Diah menutup hidungnya dengan jijik, ia berdiri mematung di dekat pintu jeruji, menolak untuk duduk di lantai yang menurutnya kotor. Sikap angkuhnya ini segera menarik perhatian penghuni sel yang lain. Di pojok ruangan, duduklah Marni, seorang narapidana senior bertubuh gempal dengan tato bunga mawar yang memudar di lengannya. Marni adalah kepala kamar di sel itu, sosok yang ditakuti karena temperamennya yang keras dan kebenciannya pada orang-orang kaya yang sombong. Marni menatap Ibu Diah dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan, sambil mengunyah permen karet dengan bunyi yang berisik. Ibu Diah, yang masih merasa dirinya memiliki kelas yang berbeda, mencoba memerintah. Ia menunjuk ke arah lantai yang berdebu dan berkata kepada Marni dengan nada tinggi, "Hei, kamu, bersihkan tempat ini. Saya mau duduk. Saya tidak biasa duduk di tempat kotor seperti ini. Nanti kalau anak saya datang bawakan uang, saya kasih kamu upah." Suasana di dalam sel seketika hening. Narapidana lain menahan napas, tahu bahwa macan tidur baru saja dibangunkan. Marni berhenti mengunyah permen karetnya. Ia bangkit berdiri perlahan, tubuhnya yang besar seolah memenuhi ruangan sempit itu. Ia berjalan mendekati Ibu Diah dengan langkah berat. Marni tersenyum miring, menampakkan gigi-giginya yang kekuningan. Tanpa peringatan, Marni mencengkeram kerah baju Ibu Diah dan mendorongnya kasar hingga punggung Ibu Diah menabrak jeruji besi dengan keras.
Dengar ya, nenek lampir, desis Marni tepat di depan wajah Ibu Diah. Di sini, uangmu tidak laku. Di sini tidak ada nyonya besar. Kamu itu cuma napi busuk sama seperti kami. Malah lebih busuk, karena kamu tega meracuni anak mantu sendiri. Kami semua sudah nonton beritamu di TV kantin. Jangan kira kami takut sama orang kaya gila hormat sepertimu. Ibu Diah gemetar ketakutan, nyalinya menciut seketika. Saya. Marni melepaskan cengkeramannya, membuat Ibu Diah merosot jatuh ke lantai. Marni kemudian menendang sebuah ember berisi air pel keruh yang ada di dekat kakinya ke arah Ibu Diah. Air kotor itu tumpah membasahi kaki dan sebagian celana Ibu Diah. Marni menunjuk kain pel yang tergeletak basah dan dekil di samping ember itu. Kamu bilang lantai ini kotor? Bagus. Sekarang kamu bersihkan, perintah Marni dengan suara menggelegar. Ngepel, sampai mengkilap. Kalau tidak bersih, jatah makanmu buat kami semua. Ibu Diah terbelalak. Seumur hidupnya, ia tidak pernah memegang kain pel. Itu pekerjaan pembantu, pekerjaan rendahan menurutnya. Ia menggelengkan kepalanya, harga dirinya menolak untuk tunduk. Tidak. Saya tidak mau. Saya sakit. Saya tua. Marni mendengus kasar. Ia tidak suka dibantah. Dengan gerakan cepat, Marni membungkuk dan menyambar kain pel basah yang penuh kotoran dan rambut rontok itu. Tanpa belas kasihan, Marni melemparkan kain pel busuk itu sekuat tenaga tepat ke wajah Ibu Diah. Plak! Sejarah berulang dengan ironi yang menyakitkan. Kain pel basah dan bau itu menghantam wajah Ibu Diah dengan keras. Persis seperti yang dulu ia lakukan kepada Fatia di pesta keluarga. Air comberan masuk ke mulut dan hidung Ibu Diah, membuatnya terbatuk-batuk dan tersedak. Rasa jijik dan terhina yang luar biasa menghantam mentalnya lebih keras daripada rasa sakit fisiknya. Seluruh penghuni sel tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Ibu Diah, sang sosialita yang selalu menjaga citra, kini duduk di lantai penjara dengan wajah tertutup kain pel kotor, ditertawakan oleh para kriminal. Marni berkacak pinggang, menatap puas pada karyanya. Itu rasanya, Nyonya. Enak kan dilempar kain pel? Itu karma buat kamu. Sekarang, bangun dan ngepel. Atau mau aku celupkan kepalamu ke lubang WC? Sambil menangis terseduh-seduh, dengan tangan gemetar dan hati yang hancur lebur, Ibu Diah akhirnya memungut kain pel itu. Ia mulai menggosok lantai semen yang kasar, air matanya menetes bercampur dengan air kotor di lantai. Setiap gerakan tangannya terasa menyakitkan, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Ia menyadari bahwa di tempat ini, ia adalah makhluk paling rendah. Tidak ada Haris yang akan datang menyelamatkannya, tidak ada uang yang bisa membelinya keluar. Ini adalah neraka dunia yang ia ciptakan sendiri, dan ia baru saja melangkah masuk ke lingkaran pertamanya. Di luar sana, matahari mulai terbenam, menandai berakhirnya era kejayaan Ibu Diah dan dimulainya masa kegelapan yang panjang dan sunyi. 7 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan rumah tangga Haris dan Fatia. Waktu, seperti halnya air sungai yang mengalir tenang, perlahan membasuh luka-luka masa lalu dan membawa kehidupan baru ke permukaan. Mereka kini tinggal di sebuah kota kecil yang berjarak ratusan kilometer dari hiruk-pikuk kota besar tempat tinggal mereka yang lama. Rumah baru mereka tidaklah megah seperti istana Ibu Diah. Itu hanyalah sebuah rumah tipe 45 yang sederhana dengan cat dinding berwarna krem lembut, namun memiliki halaman depan yang asri penuh dengan bunga-bunga yang ditanam sendiri oleh tangan Fatia. Tidak ada pilar marmer, tidak ada lampu kristal gantung, dan tidak ada perabotan impor yang harganya selangit. Yang ada hanyalah kehangatan yang merambat di setiap sudut ruangan, tawa yang lepas tanpa beban, dan kedamaian yang tak ternilai harganya. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk lewat jendela kamar utama, menyinari sebuah tempat tidur bayi yang terbuat dari kayu jati sederhana. Di dalamnya, seorang bayi laki-laki berusia 1 bulan sedang tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Namanya Fathan, sebuah nama yang berarti kemenangan. Kemenangan atas maut, kemenangan atas kejahatan, dan kemenangan cinta kedua orang tuanya. Fatia berdiri di samping tempat tidur bayi itu, menatap putranya dengan tatapan yang penuh takjub. Jari jemari mungil Fathan sesekali bergerak dalam tidurnya, menggenggam udara. Fatia tersenyum lembut, tangannya terulur mengusap pipi gembul bayinya. Hatinya membuncah oleh rasa syukur yang tiada tara. 7 bulan lalu, ia hampir kehilangan nyawa kecil ini karena racun. Namun, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada niat jahat manusia. Fathan lahir dengan sehat, sempurna, dan kuat, tanpa cacat sedikitpun akibat paparan zat kimia masa lalu. Fatia kemudian berjalan menuju meja rias. Ia memandang pantulan dirinya di cermin. Wajahnya kini terlihat lebih segar dan berisi. Namun,
Jejak masa lalu itu tidak sepenuhnya hilang. Di pelipis kanannya, tepat di tepi garis di mana jilbabnya menempel, masih terlihat bekas luka parut kemerahan yang samar. Kulit di sekitar mata kanannya juga memiliki tekstur yang sedikit berbeda akibat luka bakar kimia, meskipun sudah jauh membaik berkat perawatan intensif. Dulu, Fathia sering menangis saat melihat cermin, merasa dirinya cacat dan buruk rupa. Tapi sekarang, ia memandang bekas luka itu dengan perasaan yang berbeda. Itu bukan lagi aib, melainkan tanda jasa seorang pejuang. Bekas luka itu adalah bukti bahwa ia pernah melewati api neraka dan berhasil keluar sebagai pemenang. Ia adalah ibu yang tangguh, istri yang sabar, dan wanita yang selamat. Fathia merapikan jilbabnya, menutupi sebagian bekas luka itu dengan anggun, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Ia cantik, bukan karena kesempurnaan kulitnya, tapi karena kekuatan jiwanya. Di ruang tengah, Haris sedang duduk santai menikmati kopi paginya sambil membaca berita daring di tablet. Ia mengenakan kaos oblong santai, jauh berbeda dengan penampilannya dulu yang selalu kaku dengan kemeja kerja saat masih tinggal bersama ibunya. Haris kini bekerja mengelola bisnis sendiri dari jarak jauh, memberinya lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Wajahnya terlihat jauh lebih muda dan rileks. Beban berat sebagai anak penurut yang tertekan sudah hilang sepenuhnya dari pundaknya. Ia mendengar langkah kaki istrinya mendekat, lalu menoleh dan memberikan senyum terhangat yang ia miliki. "Fathan masih tidur, sayang?" tanya Haris sambil menepuk sofa di sebelahnya, mengisyaratkan agar Fathia duduk. "Masih, pules banget. Mirip papanya kalau tidur," canda Fathia sambil duduk dan menyandarkan kepalanya di bahu Haris. Haris terkekeh pelan, lalu merangkul bahu istrinya. "Biarkan dia istirahat. Nanti kalau bangun pasti minta susu terus. Dia jagoan yang kuat." Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara kicauan burung dari halaman depan. Tiba-tiba, jari Haris berhenti menggulir layar tabletnya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Alisnya berkerut saat membaca sebuah judul berita di portal berita nasional. Fathia yang menyadari perubahan suasana hati suaminya, ikut melirik ke layar tablet. Di sana terpampang sebuah berita singkat di kolom kriminal dengan judul, "Seorang narapidana lansia ditemukan lumpuh total di lapas wanita akibat terpeleset saat mengepel." Fathia membaca isi berita itu dalam hati. Disebutkan bahwa narapidana berinisial D, usia 60 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri di selnya pagi ini. Menurut keterangan rekan satu selnya, napi tersebut terpeleset di lantai yang licin saat sedang dipaksa melakukan piket kebersihan mengepel lantai. Kepalanya membentur lantai semen dengan keras, menyebabkan pendarahan otak dan stroke mendadak yang mengakibatkannya lumpuh total seluruh badan. Berita itu juga menyebutkan bahwa napi tersebut kini dirawat di bangsal rumah sakit penjara dalam kondisi vegetatif, tidak bisa bicara dan tidak bisa bergerak, hanya bisa mengedipkan mata. Paragraf terakhir berita itu yang paling menyedihkan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun pihak keluarga yang bisa dihubungi atau datang menjenguk kondisi narapidana tersebut. Fathia terdiam. Ia tahu persis siapa narapidana berinisial D itu. Ingatan tentang ibu dia kembali muncul sekelebat. Ada rasa getir yang aneh di hatinya. Bukan rasa senang melihat penderitaan orang lain, karena Fathia bukan pendendam. Tapi lebih kepada rasa keprihatinan melihat akhir hidup seseorang yang begitu tragis akibat kesombongannya sendiri. Ibu dia yang dulu begitu takut kakinya kotor, kini lumpuh akibat terpeleset saat membersihkan kotoran. Ibu dia yang dulu mulutnya begitu tajam mencaci maki, kini tidak bisa lagi berbicara sepatah kata pun. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat puitis dan presisi. Haris meletakkan tabletnya di meja, lalu mematikan layarnya. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang berita itu, tidak ada komentar pedas, tidak ada sumpah serapah. Ia hanya menghela napas panjang, seolah melepaskan sisa-sisa terakhir dari masa lalunya yang kelam. Ia menatap Fathia, menatap mata istrinya yang jernih dan penuh kasih. "Sudah, tidak perlu dibaca lagi," kata Haris lembut. "Itu bagian dari masa lalu yang sudah kita tutup bukunya." Fathia mengangguk setuju. "Iya, Mas. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya." "Amin," jawab Haris singkat. Ia kemudian meraih tangan Fathia dan menciumnya. "Sekarang, fokus kita cuma ke depan. Ke Fathan, ke kita, dan ke rumah kecil ini. Aku tidak mau ada bayang-bayang gelap lagi yang masuk ke sini." Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang nyaring dari kamar tidur. Fathan sudah bangun dan menuntut perhatian. Tangisan itu memecah keseriusan di antara mereka, menggantinya dengan kesibukan orang tua baru yang menyenangkan. "Nah, bos kecil sudah bangun," kata Haris sambil tertawa, matanya berbinar ceria. "Ayo, Bu Negara, tugas memanggil." Fathia tertawa renyah,
tawa yang benar-benar lepas dan bahagia. Ia bangkit dari sofa, berjalan beriringan dengan Haris menuju kamar bayi. Di luar jendela, langit biru cerah membentang luas tanpa awan. Di dalam rumah sederhana itu, tidak ada lagi ruang untuk dendam atau kebencian. Sang antagonis telah menuai apa yang ia tanam, sendirian dalam kelumpuhan dan kesepian abadi di balik jeruji besi. Sementara sang protagonis, Fathia dan Haris, melangkah maju menyambut masa depan yang cerah, dikelilingi oleh cinta yang tulus dan kebahagiaan yang sederhana namun sejati. Cerita tentang penderitaan itu telah berakhir, berganti menjadi lembaran baru kehidupan yang penuh berkah.